Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah akan Tuhan. Kita memulai dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti. Dan biar kiranya setiap penyembahan kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, kami cinta Engkau Yesus, Engkau yang setia bagi kami. Engkau
Puji Tuhan, Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah KKR, dan kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah dengan suasana yang baik. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam perjalanan hidup kami. Tuhan menolong kami, Tuhan berkati kami, dan Tuhan juga yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti, kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu yang ikut ibadah KKR ini. Puji Tuhan untuk kesempatan ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan, untuk kita bisa selalu mengiring Tuhan. Malam hari ini saya ambil tema tenang bersama Tuhan. Sekali lagi, tenang bersama Tuhan. Ayat bacaannya yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu, kita mengalami rasa takut, kita bisa mengalami rasa cemas, kita bisa khawatir. Kita menyebut diri kita anak-anak Tuhan, kita menyebut diri kita disertai oleh Tuhan, kita menyebut diri kita hidup berjalan bersama Tuhan. Tetapi rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas juga sering menghinggapi hidup kita. Tidak bisa dipungkiri, hal itu terjadi. Dari hari ke hari selalu ada saja yang membuat kita takut. Selalu ada saja yang kita khawatirkan. Selalu ada saja yang membuat kita cemas. Banyak orang yang mengalami rasa takut yang berlebihan. Takut masalah keluarga, takut masalah kesehatan, ancaman kematian, ancaman kehilangan pekerjaan, takut dengan masalah keuangan, keamanan keluarga. Itu terjadi dalam hidup kita yang menyebut diri anak-anak Tuhan. Dan seringkali rasa ini, rasa takut, rasa khawatir, dan rasa cemas itu dipakai sinonim. Kata-kata ini dipakai sinonim untuk menggambarkan sebuah perasaan. Seakan-akan menyatu. Menggambarkan suatu perasaan kita yang sedang kita alami dan seakan-akan menyatu sebagai satu kesatuan yang sedang menimpa diri kita. Jadi mungkin kita harus benar-benar memahami kata-kata tersebut. Rasa khawatir, rasa takut, dan rasa cemas. Khawatir itu berbicara tentang segi kognitif yang mempengaruhi fisik dan bisa menimbulkan hal-hal yang negatif secara psikologi juga secara fisik. Jadi khawatir ini mempengaruhi cara berpikir kita. Khawatir ini bisa mempengaruhi jalan hidup kita, cara kita memilih hidup, memilih sesuatu dan sebagainya. Rasa khawatir mempengaruhi hidup kita, baik secara psikologi dan bisa sampai kepada fisik. Khawatir adalah berpikir tentang hal-hal yang di depan
yang menciptakan perasaan tidak pasti dan cenderung mengarah kepada hal-hal yang negatif. Jadi terkadang orang-orang yang khawatir itu pertanyaannya adalah kenapa, mengapa, kenapa, mengapa. Cara berpikirnya terpola karena rasa khawatir tersebut. Khawatir itu ada karena proses berpikir hal-hal yang bisa membangunkan ketakutan, dan efeknya khawatir ini bisa menghilangkan sukacita. Padahal kalau kita pikirkan, khawatir itu belum tentu ada wujudnya, belum tentu ada objeknya. Objek yang kita pikirkan yang membuat kita takut itu belum tentu ada, tetapi bisa mempengaruhi hidup kita. Itu khawatir. Yang kedua, takut. Takut itu terjadi karena respon emosi terhadap sesuatu, terhadap sebuah keadaan, terhadap satu ancaman yang benar-benar ada. Jadi itu benar-benar nyata. Berbeda dengan khawatir tadi, belum tentu ada. Tapi kalau takut, sudah benar-benar ada. Misalkan kalau sekarang ini kita mendengar ada istilah super flu, kita bisa takut. Jangan-jangan sudah ada di sekitar saya. Jangan-jangan sudah ada saudara, teman, ataupun yang ada di lingkungan saya yang sudah kena. Bagaimana kalau saya tertular? Kita menjadi takut. Ada objeknya. Dan kemudian ada lagi yang mungkin ditakutkan lagi, virus Nipah. Katanya masih ada belum masuk ke lingkungan kita, belum masuk ke Indonesia, tetapi itu sudah membuat ada rasa takut. Bagaimana kalau terjadi dengan saya? Dan rasa takut ini juga bisa membuat kita trauma, kembali mengingat apa yang sudah pernah terjadi. Begitu istilah super flu diperdengarkan, orang-orang kemudian berpikir COVID-19. Hubungannya apa? Super flu dengan COVID-19, gejalanya apa? Apakah sama dengan COVID-19 dan lain-lain? Karena ada rasa trauma yang membekas. Jadi rasa takut itu bisa terjadi semakin lebih besar karena ada rasa trauma. Mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi cara hidup, mempengaruhi cara mengambil keputusan. Itu takut. Itu bisa kita bayangkan kemudian di masa-masa lalu ada COVID-19, apa yang terjadi, banyak orang yang meninggal dunia dan sebagainya. Trauma itu kemudian membawa kita menjadi takut berlebihan begitu mendengar super flu. Hal yang mungkin sama dan berbeda juga. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut ini mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Kita harus melepaskannya, hal-hal rasa takut yang negatif. Walaupun itu berasal dari trauma masa lalu kita, juga karena kemungkinan berpikir ini akan terjadi yang merupakan ancaman. Harus disingkirkan dari hidup kita. Dan yang ketiga itu kecemasan. Kecemasan itu berpikir tentang ancaman-ancaman. Dan belum terjadi. Ancaman-ancaman yang dalam pikiran kita ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi, membuat kita cemas. Seperti menunggu sesuatu yang akan terjadi, tetapi itu adalah hal yang negatif, yang kita tahu pasti itu bisa menyakiti kita. Itu rasa cemas. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Tetapi pikiran kita sudah membuat kita cemas, membawa kita kepada suatu keadaan kita terkadang berusaha untuk memprotek, untuk menjaga diri pada sesuatu hal yang belum tentu
terjadi. Dan rasa cemas ini jika berlebihan akan mencuri sukacita kita, akan mencuri damai sejahtera. Mau berbuat ini tidak ada damai, mau di sini tidak ada damai, mau ke tempat lain tidak enak juga, dan lain-lain sebagainya. Rasa cemas yang belum tentu terjadi, tetapi sudah membuat kita memprotek diri dari hal-hal yang lain. Itu akan mengurangi rasa sukacita, produktivitas kita. Kita mau berbuat ini tetapi sudah cemas duluan, bagaimana kalau tidak berhasil dan lain sebagainya. Itu rasa cemas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kelompok penelitian beberapa anak muda di salah satu universitas di Surabaya. Mereka membuat sebuah penelitian yang memang ini dikhususkan untuk para lansia. Untuk para lansia yang tinggal mungkin di satu panti asuhan atau tinggal di rumah masing-masing, atau lansia-lansia yang memungkinkan buat mereka teliti. Mereka melakukannya itu untuk menilai rasa takut, khawatir, dan rasa cemasnya para lansia. Karena seharusnya para lansia itu disebut pensiun. Mereka sudah pensiun dari segala sesuatu. Mereka harusnya tidak perlu memikirkan lagi apa yang akan terjadi besok. Mereka harusnya sudah dijaga oleh hukum dan sebagainya. Hal-hal yang memungkinkan mereka hidup normal tanpa khawatir, takut, dan tanpa rasa cemas. Dan kemudian hasil dari penelitian ini untuk lansia yang berumur 60 plus, jadi 60 tahun ke atas, mereka memulai dari batas umur 60 sampai ke atasnya, dan hasilnya adalah 7,3% dari lansia di Surabaya mengalami ketiga hal tersebut. Mereka bukan hanya cemas, dari penelitiannya mereka cemas akut. Jadi rasa cemas itu sudah bagian dari hidupnya, sudah bagian dari rasa yang dia alami setiap hari, sudah menjadi bagian dari perjalanannya dia, rasa cemas akut. Dan juga ada kekhawatiran yang kronis, sudah dari lama dan tetap akan berlangsung. Kronis, khawatir, kronis. Dan yang ketiga, ketakutan yang berlebihan. Apa yang akan terjadi besok? Bagaimana dengan saya besok? Kedepannya seperti apa? Mereka mengalami hal-hal seperti itu. Itu adalah lansia yang seharusnya mereka sudah selesai dengan dunia ini. Mereka harusnya bisa tenang. Mereka hidup dengan damai sejahteranya. Mereka bisa hidup mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tapi mereka mengalami hal tersebut. Mengalami kecemasan akut, kekhawatiran yang kronis, dan ketakutan yang berlebihan. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada kita melalui para rasul, para nabi, dan dituliskan dalam Alkitab tentang rasa takut, rasa khawatir, dan rasa cemas, dan harusnya membuktikan kepada kita bahwa Tuhan peduli. Tuhan peduli kepada umatnya yang jelas mempunyai ketiga hal tersebut. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut ini atau ketiga hal tersebut ada beberapa macam. Ada rasa takut akan ancaman yang nyata sehingga bereaksi. Jadi rasa takut itu ada sehingga bereaksi untuk menjaga diri agar tidak terkena rasa takut, agar tidak benar-benar terjadi. Bisa juga untuk menghindari ancaman tersebut. Misalnya penyakit menular,
di masa-masa ada COVID kita kemudian mengenal ada jaga jarak, ada work from home, ada banyak istilah yang kemudian kita kenal karena kita menjaga diri dari ancaman COVID-19. Jadi seperti itu, ada rasa takut yang nyata yang kemudian kita bisa hindari karena wujudnya ada. Di Amsal 27 ayat yang ke-12, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi rasa takut akan ancaman dan berusaha untuk menghindarinya, maka itu rasa takut karena kita bijaksana. Karena kalau kita tidak bijak, kita akan tetap tidak menjaga jarak dan mungkin hal-hal terkena COVID itu akan bisa nyata dalam hidup kita. Rasa takut akan Tuhan. Jadi kalau tadi ada rasa takut ancaman, kemudian ada rasa takut Tuhan. Rasa takut Tuhan adalah sikap menghormati Tuhan. Karena Dia adalah Allah. Sikap memiliki dampak luas karena berhubungan dengan iman kepada Tuhan. Takut melakukan dosa, takut tidak menghormati orang tua, takut untuk tidak menghormati otoritas Tuhan, otoritas gereja, peraturan-peraturan yang ada di gereja, peraturan-peraturan yang ada di negara. Takut akan Tuhan membawa kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan karena perbuatan kita sendiri. Takut akan Tuhan membuat keluarga kita akan menjadi semakin baik, semakin harmonis, umat Tuhan semakin baik, semakin diberkati Tuhan, karena akan menghormati Tuhan, menghormati hari Sabat, menghormati kekudusan Tuhan, menghormati gereja, menghormati aturan-aturan yang ada di gereja, maka umatnya akan diberkati. Jika kita melakukan itu, takut akan Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Amsal 19 ayat yang ke-23, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Takut akan Tuhan adalah rasa di mana benar-benar bebas melakukan apa yang sudah Tuhan kehendaki. Rasa di mana benar-benar tidak ada tekanan sehingga bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ada juga istilah takut kronis. Takut yang tidak jelas penyebabnya. Takut yang tidak tahu apa masalahnya, tetapi sudah takut. Belum mengerti apa yang akan terjadi, tetapi sudah takut. Itu takut kronis. Dan biasanya takut hal seperti ini karena sudah pernah melakukan kesalahan. Jadi misalkan ada dosa yang dilakukan dan beberapa hari ke depan takut. Ada kesalahan yang dilakukan beberapa hari ke depan takut. Misalkan berbohong kepada seseorang, akan takut. Bagaimana kalau dia tahu? Itu contoh-contoh mungkin yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah mengalaminya. Rasa takut yang karena kita melakukan kesalahan. Dan itu biasanya di kalangan kita sebagai orang Kristen kemudian akan ditunggangi oleh roh-roh yang membuat rasa takut itu semakin tidak baik, semakin menekan kita, semakin kronis, semakin membuat kita hidup dalam ketakutan itu sendiri. Di dalam 2 Timotius ayat 1, dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
beberapa orang yang dilayani oleh Timotius, mereka mengalami ketakutan akan hal-hal yang terjadi, sehingga Tuhan mengingatkan mereka. Tuhan memberikan roh, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan mereka. Apapun yang terjadi di masa-masa lalu kita tinggalkan. Kita memulai sesuatu yang baru dengan roh yang membangkitkan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup tenang bersama Tuhan harusnya sudah bisa kita dapatkan. Karena kita anak Tuhan. Kita orang yang mengaku sebagai anak Tuhan. Kita orang yang mengaku hidup berserta dengan Tuhan. Kita orang yang mengaku hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita juga mengaku Tuhan adalah penyelamat kita. Terus apalagi yang akan kita takutkan? Apalagi yang kita khawatirkan? Apalagi yang kita cemaskan? Tapi bagaimana bisa hidup tenang bersama Tuhan? Salah satu caranya adalah belajar menerima keadaan. Para psikolog berpendapat bahwa menerima situasi atau keadaan yang sedang terjadi, walaupun keadaan itu buruk, walaupun keadaan itu adalah hal yang kita tidak inginkan, adalah langkah terbaik untuk mengurangi rasa khawatir. Jadi artinya seperti ini, kalau misalkan ada sebuah kejadian yang buruk, yang saya tidak inginkan, kemudian saya bisa menerima, maka itu salah satu cara untuk hidup tenang bersama Tuhan. Mengurangi rasa khawatirku. Karena saya bisa menerimanya. Kalau dalam hal ini harusnya kita lebih unggul dibanding dengan orang-orang lain. Karena kita anak Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Apalagi kita anak Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan tersebut. Harusnya juga kita tahu kepada siapa kita datang pada waktu hal-hal tersebut terjadi dalam hidup kita, pada waktu keadaan buruk terjadi dalam hidup kita, pada waktu keadaan yang kita tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Kita tahu kepada siapa kita datang. Kalau kita menganggap itu hanya teori saja, itu salahnya kita, Bapak Ibu. Tetapi yang jelas Alkitab mengajarkan kepada kita, datang kepada Tuhan. Dengan keadaan-keadaan buruk sekalipun, datang kepada Tuhan. Keadaan yang kita tidak inginkan sekalipun, datang kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang pertama, untuk bisa hidup tenang bersama dengan Tuhan adalah belajar menerima keadaan. Yang kedua, untuk bisa hidup tenang bersama dengan Tuhan adalah berharap kepada Tuhan. Ada orang yang mengatakan dirinya anak-anak Tuhan tetapi tidak pernah berharap kepada Tuhan. Mengambil langkah yang lain, mengambil cara yang lain untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Tuhan mengatakan, datanglah kepada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Berharap adalah kata klasik yang sering kita dengar, digunakan oleh orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk menantikan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupannya. Berharap adalah sikap terbaik tanpa menguras energi dan memperburuk suasana, karena berharap adalah salah satu usaha untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Dalam hal ini, harusnya kita ini lebih jago berharap kepada Tuhan. Dia adalah segalanya, Dia maha segalanya. Dan kalau kita berharap, apa yang kita harapkan ada di dalam Dia. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mika 7 ayat yang ke-7, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Bangsa Israel
dilanda ketakutan karena ancaman-ancaman dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang lebih besar, dengan armada-armada perang mereka yang besar. Mika mengatakan kepada bangsa itu, berharap kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhanlah yang menyelamatkan. Bangsa itu takut, ya, mereka dikepung, mereka akan takut kelaparan, mereka takut mereka akan dibunuh, mereka takut mereka akan diperbudak. Tetapi Mika berseru kepada bangsa itu, menunggu Tuhan dan mengharapkan Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Tetap berharap Allah yang menyelamatkan mereka. Bapak Ibu jemaat GBPS yang dikasihi oleh Tuhan, nyatakanlah segala keinginanmu, harapkanlah segala apa yang kamu mau, harapkanlah apa yang kamu butuhkan kepada Tuhan. Tuhan beserta kita untuk kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari pengharapan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana hidup tenang bersama Tuhan adalah bersyukur selalu. Alasan kita perlu bersyukur adalah karena bersyukur tindakan yang dikehendaki Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 15 mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi bersyukur adalah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan dan baik bagi jiwa kita. Pikiran kita akan menjadi penuh dengan damai sejahtera. Jiwa kita akan penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Pikiran kita tidak akan khawatir, tidak akan melenceng kemana-mana yang menyebabkan timbul kecemasan, rasa khawatir dan rasa takut. Bersyukur berarti menerima Tuhan yang menjadi kepala atas hidup kita, yang melakukan segala sesuatu atas hidup kita, walaupun keadaan buruk, walaupun keadaan yang kita tidak inginkan. Itu yang pertama. Alasan kenapa harus bersyukur. Yang kedua adalah Tuhan berkarya dalam segala situasi hidup kita, dan semuanya itu untuk kebaikan kita. Dia melakukan banyak hal. Sebelum manusia diciptakan, dia menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, dan itu sempurna. Dia menciptakan manusia yang sempurna juga. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita, Tuhan melakukannya untuk kehidupan kita, untuk kita bisa hidup memuliakan Tuhan, untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu yang kedua adalah memahami bahwa Tuhan berkarya dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga, mengucap syukur adalah cara terbaik untuk menerima segala hal apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Mulai dari yang terburuk sampai yang terbaik. Melakukan ucapan syukur, benar-benar bersyukur kepada Tuhan atas keadaan kita, itu sebagai contoh, sebagai bukti bahwa kita benar-benar anak-anak dari Tuhan, bahwa kita benar-benar sudah diselamatkan oleh Tuhan. Salah satu contoh di dalam Alkitab, belajar dari Daud dalam Mazmur 4 ayat yang ke-8. Dengan tentram aku mau membangkitkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kisah Daud ketika diserang oleh Absalom, yang menganggap ini permasalahan yang berat karena dia sedang berurusan dengan anaknya. Anaknya memberontak, tentu hal yang sulit bagi sebuah keluarga, apalagi dia sebagai raja, anaknya memberontak. Tetapi Daud mengatakan dia bisa tidur dengan tenang. Ketentraman hatinya membuat dia bisa tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak. Banyak orang yang kesulitan untuk tidur
karena hatinya tidak bisa tentram. Daud mengatakan, karena Tuhan, walaupun masalahnya banyak, dia bisa tidur dengan tenang. Hatinya tentram. Tuhan menolong dia untuk bisa tidur dengan tenang. Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan tenang, kata Daud. Belajar kita kepada Daud, apa yang sudah dia lakukan kepada Tuhan. Dia orang yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dia orang yang sepenuhnya mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia melakukannya dengan baik, bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan kita di malam hari ini adalah bagaimana bisa hidup tenang bersama dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah pikiran yang berkecamuk, rasa cemas, rasa takut, dan sebagainya, adalah belajar menerima keadaan. Apa yang terjadi, yakinkan bahwa itu berasal dari Tuhan, atau hal tersebut diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi dalam hidupmu. Itu bisa menjadi motivasi untuk semakin baik. Yang kedua, berharap kepada Tuhan. Apapun yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu, berharaplah kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan berharap kepada Bapaknya. Dan yang ketiga adalah bersyukur selalu. Apa yang sudah kamu terima, baik itu hal yang buruk, baik itu hal yang baik, hal yang tidak kamu inginkan, hal yang sangat kamu rindukan, sudah terjadi, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Kembali kami datang bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang sudah terjadi dalam hidup kami. Kami belajar untuk kami mengucapkan rasa syukur kami. Kami belajar untuk kami berharap kepada Tuhan. Dan kami belajar untuk kami bisa menerima apapun yang sudah terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tambah-tambahkan rasa percaya ini di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Makasih ya Bapak, berkati jemaat-Mu yang ikut pada malam hari ini, berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, kiranya Tuhan yang menolong mereka untuk terhindar rasa takut, bisa menghindari rasa cemas, dan bisa menghindari rasa khawatir yang berlebihan dalam hidup mereka. Tuhan menguatkan mereka dalam setiap permasalahan mereka. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.